Ustaz, mau saya tanyakan masalah wudhu, tepatnya pada niat. Waalaikumsalam. Salam. Masalah niat. Niat wudhu yang sahih itu apa, Ustaz? Karena ada banyak saya lihat. Kalau masalah niat wudhu, karena kiraan saya tadi kaitan hanya kepada Arafah, maka kitabnya nggak saya bawa, tapi bisa kita jelaskan. Oh iya, Waalaikumsalam. Macam mana kira-kira kita jelaskan saja, atau memang kitabnya harus ada? Kalau harus ada, harus diambil dulu Ustadz di rumah. Ini jadi satu. Jelaskan aja lah. Jelaskan saja boleh. Nanti baru kita niat wudhu itu bermacam-macam Ustadz. Iya. Kalau ada kitabnya itu lebih akurat, lebih jelas lagi. Tapi kalau kita niatkan saja, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala sudah cukup. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Atau nawaitu fardhu wudu' lillahi ta'ala. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala sudah cukup. Atau nawaitu fardhu wudu'i lillahi ta'ala cukup. Itu lapas niatnya. Adapun lapas niatnya ini kan nggak ada hadisnya. Oh, nggak ada hadisnya, makanya sebagian menyatakan lapas niat itu adalah bid'ah. Banyak orang yang tidak memakai. Cuman begini, kalau ditanyakan orang itu tak ada dalilnya pakai lapas niat, begitupun tak ada dalilnya bahwasanya menjelaskan jangan pakai lapas niat. Diam saya gitu. Iya. Artinya mereka mengatakan tidak ada dalilnya pakai lapas, begitu juga tidak ada dalilnya menunjukkan bahwa tidak harus pakai lapas. Tak ada dalilnya. Dalilnya dalam hadis sahih cuman innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya pekerjaan itu disertai dengan niat. Lalu niat ini tidak dijelaskan apakah dia harus dijaharkan, apakah dalam batin. Apakah harus disebutkan lapas niatnya apa tidak. Nah, kalau para ulama terkhusus Imam Syafi'i menyatakan itu sunnah dilapaskan. Nah, itu namanya lapas niat. Adapun niatnya dalam batin. Kenapa sunnah? Karena dalam hadis tadi pun dijelaskan dia tidak menyatakan di mana letaknya niat itu kemudian dilapaskan apa tidak. Jadi lapas bikin dua-duanya, lapas beserta niat. Dapat duanya pahalanya. Oh, gitu. Nah, jadi kalau masalah niat itu yang biasa kita pakai nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Cuman nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala udah cukup. Nawaitu ada'a fardil wudu'a itu bisa. Nawaitu ada'a fardil wudu'i ta'ala bisa. Iya, bisa. Nah, artinya sengaja aku menunaikan fardhu wudu. Bisa. Bisa ya. Bisa. Saya baca di kitab gitu ada banyak saya tengok. Itu kenapa banyak lapas niatnya? Karena tadi tidak ada hadis yang menunjukkan bagaimana lapas yang sebenarnya. Itu hanya tabaruk kita kepada ulama. Karena tak pakai lapas pun nggak apa-apa. Yang penting batin kita dalam hati, niat kita mengambil wudhu. Karena Allah sudah cukup. Dalam batin. Lalu kapan jatuhnya niat? Letaknya niat. Niat sama air itu letaknya sama, Ustaz. Air itu maksudnya. Kalau misalnya ini niat, ini air, letak dia. Pas disapukan gitu. Ya, pas air jatuh wajah kita sudah konek dalam batin. Konek dalam batin mengambil ngambil wudhu. Kalau misalnya dia di tengah-tengah baru ingat niat itu bagaimana? Kalau di tengah-tengah maksudnya di tengah-tengah basuh wajah. Iya, udah di tengah-tengah basuh wajah atau di tengah-tengah tangan. Basuh wajah. Kalau di tengah-tengah basuh wajah, misalnya dia sudah mengusap air berjalan sampai ke tengah sampai sini. Iya. Sampai sini baru ingat niat. Maka yang sah ini aja ke bawah. Ulang sekali lagi. Ini enggak sah, maka diambil lagi air. Usap lagi dari atas. Maka itu dihitung satu kali. Itu tadi nggak salah, berarti dihitung satu kali lah yang kedua ini. Yang tadi itu sahnya separuh ke bawah. Kan belum sempurna. Iya, belum sempurna. Maka dia ambil lagi air, sempurnakan dari atas. Dihitung satu. Dihitung satu itu Ustaz, kalau sudah basah, batas apa kita? Atas kan awal tumbuh rambut sampai dagu ini. Kalau kanan misalnya daun telinga, anak telinga ini. Masuk itu? Masuk. Kemudian kiri sama. Nah, itulah tarik ke arah atas ke sini. Nanti ada kaidah itu bahwasanya
sesuatu perkara itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu menjadi wajib pula. Artinya gini, kalau misalnya basuhan wajah kita ini nggak sempurna, kalau nggak dilewati batas-batas yang wajib, maka itu menjadi wajib pula. Kalau nggak dilewati. Contohnya kayak mana? Misalnya kalau kita kan yang wajib tadi basuh wajah sini Ustaz. Iya. Yang wajib Ustaz basuh itu kan cuma ini. Iya. Ini sama ini. Ah. Ini. Cuman basuhan ini nanti tidak sempurna kalau kata lau nggak dilewatkan, maka wajib pula dilewatkan Ustaz. Amin, lewatkan supaya sempurna dia. Iya. Paham saya. Artinya biar sempurna Biar sempurna dia. Nggak ada keraguan lah ya kan. Dilewatkanlah dia ya. Iya. Ininya. Iya. Kalau kita misalnya bikin jembatannya paritnya 4 meter. Tentu jembatannya yang wajib 4 meter. Ya. Tapi nggak sempurna nanti. Lebihkan dia kan. 5 meter biar pas dia. Gitu kira-kira. Nah, kalau di jilid 1 ada yang itu dalilnya, cuman ini kan nggak kita bawa. Ada lagi nih Ustaz. Seandainya saya baca Al-Quran, kemudian berwudu kan. Wudu itu saya niatkan untuk baca Quran. Ya. Ternyata wudu saya masih belum batal. Datang sholat. Saya sholat pakai wudu yang niat untuk baca Quran. Boleh atau tidak? Kalau lagi saya. Kalau dia niatnya untuk baca Al-Quran, maka tidak boleh dipakaikan kepada sholat. Kalau sebaliknya niatnya untuk sholat, tapi baca Quran kan sunnah. Bisa dipakaikan untuk iya, baca Al-Quran. Baca Quran, ya. Ya. Tapi kalau baca Quran niatnya nggak bisa untuk dipakaikan sholat.